Sudah tampil ya, Pak? Udah Pak, Oke, aman Pak. berkopi Mas. Ya. Ya, selamat siang Ibu Nais dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Analisis Efektivitas Rapat secara Daring di Perusahaan. Ya, untuk kelompok 5, anggotanya terdiri dari saya sendiri, Erwin Haryono, dengan NIM 27024488943. Kemudian dengan ada Bapak Diki Agus Setiawan dengan NIM 27024606665. Kemudian ada Bapak Zainal Abidin dengan NIM 27024504430. Kemudian ada Bapak Muhammad Akbar Jibraldi dengan NIM 27024576696. Dan kemudian ada Bapak Rizky Ramdhani dengan NIM 270245141. Ya, kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Di era digital seperti saat ini, fleksibilitas dan efisiensi kerja menjadi prioritas utama, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memerlukan diskusi secara intens. Nah, untuk mendukung hal ini, yang menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi secara daring adalah menggunakan rapat daring. Nah, rapat daring ini menyediakan ruang bagi tiap personil untuk berdiskusi dan berkomunikasi secara online. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini dapat berkomunikasi tanpa terbatas oleh jarak dan lokasi. Contoh-contoh rapat daring yang digunakan oleh banyak perusahaan adalah seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, yang memungkinkan kita untuk mendapat akses untuk mengadakan pertemuan secara lebih praktis dan efisien. Kemudian, keunggulan utama dari rapat daring adalah penghematan waktu dan biaya. Penghematan waktu dan biaya dari rapat daring itu diimplementasikan karena kita tidak perlu melakukan perjalanan ke tempat rapat dan waktu perjalanan itu juga bisa dihilangkan. Dan kemudian biaya operasional perusahaan pun bisa ditekan. Nah, selain keunggulan di atas, rapat daring juga menyediakan fitur-fitur kolaboratif, yaitu seperti fitur berbagi layar atau share screen, kemudian ada ruang diskusi terpisah atau breakout room, dan rekaman rapat atau recording. Nah, fitur-fitur ini sangat membantu dalam mendokumentasikan hasil diskusi, sehingga ketika rapat sudah selesai, kita bisa melakukan tindak lanjut dari hasil diskusi di rapat daring. Nah, selain dari banyak-banyak manfaat yang sudah disebutkan di atas, rapat daring ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah potensi gangguan teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil, kemudian perangkat yang terkendala, hal-hal yang seperti ini kan menjadi hal yang sangat krusial bagi rapat daring. Karena jika terjadi trouble di bagian ini akan menghambat jalannya rapat dan mengurangi efektivitas komunikasi di rapat daring. Kemudian ada tantangan kedua, yaitu kurangnya interaksi personal. Nah, tidak seperti rapat tatap muka, rapat daring ini cenderung mengurangi komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, yang dimana komunikasi nonverbal ini merupakan hal yang penting untuk menyampaikan pesan agar tersampaikan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada kesulitan dalam menjaga keterlibatan peserta. Nah, kemudian jika rapat daring ini terlalu sering dilakukan dan tidak kurang memiliki struktur yang jelas, hal ini akan menimbulkan kehilangan fokus bagi tiap peserta yang mengikuti rapat daring. Nah, dan bisa menimbulkan kelelahan virtual atau virtual fatigue. Oleh karena itu, berdasarkan tantangan-tantangan ini, kami kelompok 5 melakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas dari rapat daring dan bagaimana agar rapat daring ini bisa menjadi efisien dan optimal untuk digunakan di kemudian hari. Baik, izin Mas Erwin, Bu Nais, kami lanjutkan.
kita masuk kepada metode penelitian. Di sini kita membagi ada empat tahap. Yang pertama adalah kita menyiapkan kuesioner yang telah diidentifikasi dengan variabel yang relevan, di mana di sini kami merumuskan beberapa pertanyaan ataupun kuesioner yang sifatnya adalah sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Yang pertama mungkin lebih ke arah kepuasan karyawan yang terhadap rapat daring. Kemudian kita mengambil apakah interaksi antar karyawan tersebut dalam rapat daring itu bisa efektif atau tidak. Kemudian ada beberapa mungkin rekomendasi untuk peningkatan efektivitas rapat daring. Nah, itu beberapa kuesioner atau pertanyaan yang akan kita layangkan dalam Google Form tersebut. Nah, untuk yang kedua, itu masuk ke dalam tahap kuesioner menggunakan Google Form. Nah, ini kita menggunakan teknologi digital yaitu beberapa fitur yang ada dalam Google Form. Nah, ini akan kita coba layangkan ke seluruh responden yang akan kita minta data yang tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam 45 responden yang dipilih. Ini kita menggunakan teknik purpose sampling, di mana teknik ini merupakan metode pengambilan sampel dengan secara sengaja memilih individu ataupun kelompok yang dianggap memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, ini sampling ini kita ambil tidak acak, kita ambil sesuai dengan apa namanya respon yang ada di tempat kami bekerja. Kemudian manfaatnya adalah lebih fokus, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam daripada sekedar mendapatkan representasi secara populasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi, di mana setelah nantinya kita mendapatkan data, akan kita jahit dan akan kita coba evaluasi yang mungkin nanti akan didetailkan oleh teman kami selanjutnya. Next, Mas Win. Baik, sekarang kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, populasi ini yang menjadi objek penelitian adalah sejumlah karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan PTX yang ini, mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan. Eh, yang jelas ini merupakan salah satu perusahaan yang kami bekerja di tempat di antara lima tim kami ini. Ini sesuai dengan apa yang akan kita teliti, yaitu perusahaan yang memang saat ini bekerja dengan menggunakan daring seperti itu, Pak. Kemudian untuk sampel sendiri kita menggunakan 45 responden yang kami harapkan dari 45 data tersebut itu sudah cukup untuk mewakili ataupun merepresentasikan terhadap apa yang telah kami teliti seperti itu. Selanjutnya, monggo silakan Mas. Nah, izin rekan-rekan semua, izin melanjutkan untuk bagian selanjutnya merupakan hasil kuesioner. Dari pengumpulan data yang dilakukan melalui survei dengan kuesioner sebagai alat utama penelitian dengan jumlah responden 45 orang. Untuk yang pertama, kepuasan karyawan terhadap rapat daring mendapatkan hasil dengan kesimpulan mayoritas karyawan sebesar 88,89% merasa sangat puas. Puas dan cukup puas terhadap rapat daring, namun terdapat 11,11% yang merasa tidak puas. Eh, Lalu yang kedua, interaksi antar karyawan dalam rapat daring dengan total 45 responden sama. Untuk kesimpulannya, sebagian besar responden 84,45% menilai bahwa interaksi antar karyawan berlangsung sangat baik, baik dan cukup baik, meskipun terdapat 14,56% yang merasa interaksi masih perlu ditingkatkan. Lalu untuk yang ketiga, kualitas materi pembahasan dalam rapat daring sebesar 11,11% responden dengan total 5 orang merasa sangat puas. Dengan kesimpulannya sebagai besar karyawan, 95,55% merasa bahwa materi rapat daring sangat berkualitas, berkualitas dan cukup berkualitas, namun ada ruang untuk peningkatan terkait penyajian materi yang lebih relevan atau menarik. Next, Pak. Lalu untuk yang keempat,
hambatan yang dihadapi dalam rapat daring. Seperti gangguan teknis, internet perangkat sebesar 18 responden, kurangnya fokus peserta 14 responden, durasi rapat terlalu panjang 9 responden, dan materi kurang relevan 4 responden. Kesimpulannya, gangguan teknis dan kurangnya fokus peserta menjadi hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas rapat daring. Lalu yang terakhir, rekomendasi untuk peningkatan efektivitas rapat daring. Stabilitas koneksi internet dan meningkatkan interaksi daring merupakan rekomendasi yang paling banyak dipilih untuk meningkatkan efektivitas rapat daring. Next, Pak. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini dapat diuji dengan eh, hipotesis ini diuji dengan teknik analisis statistik inferensial. Untuk hipotesis tersendiri ini ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol merupakan asumsi awal yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diuji. Lalu untuk hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diuji. Untuk hasil penelitian kami untuk hipotesis ini terdapat 5 poin, yang mana masing-masing poin untuk hipotesis nolnya, yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan karyawan dan efektivitas rapat daring. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan karyawan dan efektivitas rapat daring. Lalu untuk yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi antara karyawan dan efektivitas rapat daring untuk hipotesis nolnya. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi antar karyawan dan efektivitas rapat daring. Lalu hipotesis selanjutnya untuk hipotesis nol, tidak terdapat hubungan yang signifikan antar kualitas materi pembahasan dan efektivitas rapat daring. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas materi pembahasan dan efektivitas rapat daring. Lalu untuk hipotesis nol selanjutnya, hambatan teknis tidak hambatan teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas rapat daring. Lalu yang kelima, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rekomendasi peningkatan seperti stabilitas koneksi internet dan efektivitas rapat daring. Lalu untuk hipotesis alternatif poin 5, terdapat hubungan yang signifikan antara rekomendasi peningkatan seperti stabilitas koneksi internet dan efektivitas rapat daring. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak-Bapak semuanya. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan mengenai penelitian yang sudah kita lakukan dari pelaksanaan rapat daring itu sendiri. Yang tadi beberapa analisis yang sudah dilakukan sudah dijelaskan oleh Pak Rizky. Kemudian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rapat daring di perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan baik karena mendapat tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Nah, yang pertama untuk analisa satu yang di kepuasan karyawan dapat disimpulkan bahwa meskipun demikian tetap ada 11,11% responden yang merasa tidak puas, menunjukkan bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Perusahaan dapat melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala utama yang menyebabkan kepuasan dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas rapat daring ke depannya. Kemudian untuk yang kedua, kesimpulan dari interaksi antar karyawan, secara umum interaksi antar karyawan dalam rapat daring dinilai cukup baik hingga
sangat baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Pada perusahaan dapat mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan semua peserta, seperti sesi tanya jawab yang lebih interaktif, pembagian peran yang lebih jelas dalam diskusi, atau menggunakan fitur teknologi yang mendukung kolaborasi lebih baik. Kemudian dari kualitas materi pembahasan dalam rapat daring, dapat disebutkan bahwa materi pembahasan sudah dinilai baik dari sebagian besar karyawan, tetapi masih dapat ditingkatkan. Sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi lebih lanjut dengan meminta umpan balik spesifik terkait aspek materi yaitu yang perlu diperbaiki. Ada beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain meningkatkan keterlibatan peserta dengan sesi diskusi interaktif, menggunakan metode presentasi yang lebih menarik, seperti visualisasi data atau studi kasus. Memastikan materi yang disampaikan selalu relevan dan aplikatif bagi seluruh peserta. Dengan perbaikan ini diharapkan kualitas materi dalam rapat dapat semakin efektif dan bermanfaat bagi karyawan. Kemudian untuk hambatan yang dihadapi dalam rapat daring, tadi beberapa sudah disinggung hambatan yang ada dalam rapat daring oleh Mas Erwin, terutama dari aspek teknis. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu mengurangi gangguan teknis dengan memastikan peserta memiliki akses koneksi internet yang stabil. Yang kedua, meningkatkan fokus peserta dengan membuat rapat lebih efektif seperti membagi peran secara aktif, menggunakan metode diskusi yang lebih dinamis, atau menetapkan aturan partisipasi. Yang ketiga, mengelola durasi rapat agar tidak terlalu panjang, misalnya dengan membatasi waktu per sesi dan fokus pada poin-poin penting. Yang keempat, meningkatkan relevansi materi dengan menyusun agenda yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan sebelum rapat dimulai. Yang kelima, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas rapat daring. Dari hasil survei menunjukkan bahwa stabilitas koneksi internet dan peningkatan interaksi dalam rapat daring merupakan dua faktor utama yang perlu diperbaiki agar lebih efektif. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan koneksi internet stabil, menyediakan dukungan teknis, atau mengadopsi platform yang lebih ringan dan ramah bandwidth. Yang kedua, meningkatkan interaksi peserta melalui fitur seperti polling, breakout room, atau sesi tanya jawab yang lebih aktif. Yang ketiga, menyajikan materi secara lebih menarik, misalnya dengan menambahkan elemen visual dan interaktif agar peserta lebih terlibat. Yang keempat, mengelola durasi rapat secara optimal, memastikan bahwa rapat tetap produktif tanpa terlalu lama sehingga peserta tetap fokus. Untuk selanjutnya, saran dilanjut oleh Pak Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua dan Bu Nais. Berdasarkan dari artikel ilmiah terkait efektivitas ya teman-teman semua, tadi sudah beberapa banyak yang juga disampaikan. Eh, Berdasarkan dari simpulan juga didapatkan beberapa saran ya secara garis besarnya. Seperti yang akan ditampilkan ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur dan teknologi, yang dimana koneksi internet yang stabil merupakan kunci utama ya untuk melakukan rapat secara daring. Yang kedua juga platform untuk melakukan rapat daring tersebut seperti penggunaan Zoom dan juga Google Meet. Yang kedua, penyajian materi yang lebih menarik. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Zainal, yang dimana presentasi itu ditunjukkan lebih ke visual ya teman-teman semua. Jadinya menggunakan presentasi yang lebih visual dan juga infografis atau video menjadikan
nilai tambah yang lebih untuk meningkatkan antusias peserta ya. Jadi lebih mudah dipahami juga untuk materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Yang dimana evaluasi ini beruntuk yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas rapat secara daring melalui survei dan kepuasan karyawan, dan juga mengembangkan kebijakan dalam pengelolaan rapat daring berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dan juga umpan balik terhadap karyawan yang mengikuti rapat daring tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Mungkin akan dikembalikan ke Pak Erwin untuk penutup. Ya, berikut presentasi dari kami, dari kelompok 5. Terima kasih Bu Nais dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Selamat siang Mas Rewin dan teman-teman sekalian. Ya, Ya, Mbak. Mas Yang Erwin dan teman-teman semua, kawan-kawan semua, Bunai. terima kasih. Terima kasih.